Selamat datang di YouTube channel The Official Auto. Yes, ini adalah Mitsubishi X-Force, SUV compact yang dilahirkan oleh Mitsubishi untuk pasar Indonesia. Jadi kelahirannya cukup menarik gitu ya, karena dikembangkan, diuji lebih banyak di Indonesia. Jadi memang mobil ini dikhususkan untuk konsumen-konsumen di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Jadi menarik, seharusnya bisa memenuhi ekspektasi konsumen di sini. Nah, dalam video ini kami akan menjabarkan hasil road test X-Force untuk kebutuhan komuter dan juga mengajaknya ke jalanan rusak semi-semi off-road untuk menguji seberapa tangguh mobil ini. Termasuk juga menguji efisiensi bahan bakar dari mesin 1500 Mitsubishi X-Force ini. So teman-teman, check this out. Oke, sebelum jauh membahas bagaimana hasil road test ataupun menjajah langsung Mitsubishi X-Force, kami akan flashback sedikit buat teman-teman yang mungkin agak lupa bagaimana desain yang hadir pada Mitsubishi X-Force. Kali ini adalah salah satu selling point juga dan unsur kebaruan yang ditawarkan oleh SUV compact garapan 3 berlian ini. Pertama, teman-teman lihat dari depan, dia mengedepankan desain yang namanya Dynamic Shield. Jadi desainnya memang cukup dinamis, lalu juga desainnya atraktif dan exciting ya. Teman-teman bisa lihat banyak tarikan garis tegas, terutama pada bagian grill. Ini desainnya menarik, memunculkan kesan yang kokoh, kuat pada SUV compact seperti ini. Lalu juga untuk penggunaan lampu juga berdesain baru, pakai T-shape. Jadi memang desainnya juga cukup menarik. Dia sudah dilengkapi dengan penerangan LED, proyektor, dan juga pemanis lampu daytime running light. Sementara di bagian bawah dia sudah kedapatan fog lamp. Nah, untuk unit yang kami tes ini adalah unit yang dilengkapi dengan aksesori resmi dari Mitsubishi. Salah satunya adalah garnish di bagian depan sini. Pertama di sini, juga di bagian belakang juga ada, lalu juga ada matte flat di bagian dekat bumper bawah, side skirt, talang air, lalu juga ada di spoiler di belakang, dan juga ada di bagian dalam. Dia ada tersemat dengan komponen dashcam ori dari Mitsubishi. Kemudian di bagian KP punya tarikan garis yang cukup tegas ya. Jadi semacam power dome seperti itu di bagian lekukan sebelah kiri dan sebelah kanannya. Sekarang kita akan bergeser ke bagian sampingnya. Tarikan garisnya cukup mendominasi dari bagian belakang sampai ke depan, mengesankan kesan yang kuat gitu ya. Lalu juga karena memang ini adalah sebuah SUV compact, tentu hadir juga komponen over fender di bagian sisi samping pada setiap roda, lalu juga aksesori side skirt di bagian sampingnya. Kemudian juga kesan kokohnya hadir lewat pelek yang punya dimensi cukup besar. Dia pakai 18 inci depan belakang, tentunya juga dibalut ban 225/50, jadi memang cukup lebar, jadi tampil padat gitu ya. Lalu yang jadi selling point pada SUV compact ini ada di racikan ground clearance-nya. Dia punya jarak terendah ke tanah di 222 mm, bahkan lebih tinggi ketimbang Pajero yang ada di 218 mm. Mundur ke belakang, desainnya juga tampil menarik. Desain lampunya sekilas mirip dengan lampu depan. Dia mengusung desain T-shape, lalu juga dibekali komponen spoiler sedikit kecil, tapi ketika Anda pasangkan dengan komponen aksesori, dia tampil lebih melandai, lalu juga kesan sportinya dapat dan menambah visual mobil ini jadi lebih menarik. Kemudian juga untuk mengakses bagasi juga dilengkapi dengan kick pour sensor ya. Jadi Anda tinggal menendang kaki saja ke sensor bawah, secara otomatis dia akan langsung membuka ataupun membuka lewat jari di bagian dekat dudukan plat nomor, dia akan langsung buka secara otomatis. Nah, kemudian di bagian bagasi juga terdapat komponen aksesori look tray gitu ya, berbahan plastik yang akan menambah tampilan bagasi jadi lebih menarik. Bagasi utama dari Mitsubishi X-Force jadi salah satu yang terbesar di antara rival-rivalnya. Kapasitas bagasi sampai 480 liter tanpa bangku penumpang belakang dilipat ya. Jadi masih cukup besar. Ketika dilipat tentu akan lebih besar lagi untuk menampung barang-barang bawaan Anda. Itu tadi soal eksterior, ya bisa dibilang segaris besar desainnya mampu bersaing lah dengan para kompetitor ataupun rival terdekatnya yang sama-sama mengisi segmen SUV compact seperti Hyundai Creta, Chery Omoda, dan juga Toyota Yaris Cross. Sekarang kita akan bahas bagaimana tampilan interiornya. Oke, nah untuk tampilan interior dia mengedepankan ataupun menawarkan tawaran karakter yang sporty karena Anda akan melihat banyak penggunaan warna hitam, terutama di dashboard atas, lalu juga plafon atas sampai ke joknya, tapi dikombinasikan dengan warna-warna yang menarik seperti penggunaan bahan fabric dashboard depan, lalu juga mengalir sedikit ke bagian door trim dan juga dipadukan dengan warna mocha.
pada bagian sandaran tangan, lalu juga sedikit pada bagian jok. Tapi secara keseluruhan, desain warna hitam ataupun aura sportinya ditampilkan pada Mitsubishi X-Force. Nah, ngomongin panel meter ataupun MID-nya, sebagai driver dia punya bentang layar 8 inci dan super informatif. Teman-teman juga bisa pilih dua display ya, antara yang ingin informasi lebih banyak ataupun yang lebih sederhana lewat pengaturan di tombol. Lalu juga di sebelah sisinya, sebelah kiri, ada panel infotainment ataupun hiburan berbentang layar 12,3 inci. Lagi-lagi memang benar-benar informatif, gimmick tampilan yang menarik. Anda bisa menemukan banyak informasi berkendara yang bisa di-set dengan sangat mudah. Ada avionics, altitude, lalu juga full ekonomi, dan juga driving score. Anda bisa dapat informasi secara mudah di panel hiburan di bagian tengah. Dari panel hiburannya juga dikawinkan dengan speaker yang harus saya akui dia menghasilkan suara yang benar-benar berkualitas, benar-benar premium. Dia menggunakan Dynamic Sound Yamaha Premium. Speakernya ada 8 buah. Nah, Anda bisa atur berbagai macam equalizernya dengan sangat mudah di panel hiburan 12,3 inci dari Mitsubishi X-Force ini. Kemudian juga urusan akomodasi cukup banyak ya. Anda akan menemukan banyak kompartemen penyimpanan, terutama di bagian dashboard depan. Selain ada glove box yang penyimpanan utama di bagian dashboard, ada juga semacam slot penyimpanan terbuka di bagian dashboard sebelah kiri. Ada juga 2 cup holder di bagian depan di konsol tengah, dan juga di bagian paling dalam itu adalah fungsi dari wireless charger, ataupun Anda juga bisa fungsikan untuk membawa barang yang dimensinya nggak terlalu besar. Dan untuk urusan isi daya smartphone, jangan khawatir karena di bagian konsol tengah sudah tersedia 2 slot USB ya. Pertama ada USB tipe C dan juga USB tipe A, termasuk ketika Anda duduk sebagai penumpang di bagian belakang. Tepat di konsol tengah sebagai kisi-kisi AC, di bawahnya juga ada USB baik C dan juga tipe A. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana impresi ataupun rasa ketika duduk sebagai penumpang di belakang. Kesan lapang masih terasa ataupun dihadirkan oleh Mitsubishi. Lalu juga di bagian bawah ataupun dasar tidak terlalu nampak tonjolan ya, cenderung rata, jadi akan lebih fleksibel ketika Anda duduk sebagai penumpang di bagian belakang. Untuk semua penumpang sudah dibekali dengan 3 titik seat belt dan juga komponen headrest di masing-masing tempat duduknya. Untuk di belakang juga sudah ada komponen cup holder. Yang menariknya ketika Anda turunkan cup holdernya, dia akan langsung memberikan kemudahan ketika Anda harus mengambil barang di bagian bagasinya. Ini mirip lah dengan Mitsubishi Xpander yang juga menerapkan sistem cup holder seperti itu. Itu tadi sekilas soal eksterior, interior, dan juga akomodasi. Sekarang kita akan langsung cobain bagaimana rasa berkendara dari Mitsubishi X-Force. Di perkotaan, jalan tol, juga kita lewatin jalan-jalan yang rusak ataupun semi off-road. Nah, tadi saya udah jelasin banyak soal spesifikasinya ya. Karena memang rancang mesin ini sama dengan Mitsubishi Xpander, dimana dia pakai mesin 1500 cc 4A91 MIVEC 4 silinder dengan transmisi CVT nih. Jadi ketika dipakai beberapa hari, yang bisa saya rasain karakternya sama lah seperti Mitsubishi Xpander. Jadi itu bukan sebuah kesalahan menggunakan mesin Xpander yang memang sudah terkenal cukup reliable ya. Lalu juga cekatan untuk penggunaan dalam kota. Jadi yang stop and go, kemacetan, dia punya karakter yang smooth, lalu juga bertenaga di putaran mesin bawah. Jadi mobil nggak akan merasa effort untuk melaju dari kecepatan rendah ke kencang maupun dari berhenti lalu berjalan lagi. Berbeda saja feeling berkendaranya, karena memang ini sebuah SUV, kita jadi lebih berasa percaya diri lah. Nah, untuk konsumsi bahan bakar ketika dipakai di perkotaan ya, jam-jam sekali lagi, jam macet, pulang kantor, pergi, dia bisa dapat konsumsi bahan bakar terbaik di 14 sampai juga 16 km per liter. Ya mungkin agak drop ketika memang harus mobilnya berhenti cukup lama, lampu merah, macet yang cukup stuck, dia bisa turun ke sekitar 11 sampai 12 km per liter. Bisa kami bilang tergolong irit dengan tawaran sebuah mobil SUV kompak seperti Mitsubishi X-Force ini. Nah, sekarang ketika dipakai di jalanan tol ya, bebas hambatan, mesinnya juga menawarkan selling point. Jadi memang dengan transmisi CVT sekarang jauh lebih smooth untuk perpindahan
transmisinya. Bahkan terasa tidak ada perpindahan gigi ya. Bicara performa, memang output yang dihasilkan dari mesin X-Force enggak sebuas kompetitornya. Katakanlah seperti Honda HR-V ataupun Hyundai Creta, terutama dari keluaran tenaga. X-Force hanya punya 104 HP, sementara HR-V non-turbo punya tenaga di 118 HP dan Creta di 114 HP. Namun untuk output torsi yang dihasilkan ketiganya bisa dibilang mirip-mirip. Sekarang kita bandingkan antara mesin X-Force dan juga mesin dari Toyota Yaris Cross yang kita ambil dari data masing-masing pabrikan. Di sini X-Force lebih unggul karena Yaris Cross hanya punya tenaga di 105 HP dan torsi di 138 Nm. Kita bisa meraih kecepatan 100 km per jam atau bahkan 80 sampai 100 km per jam ini dengan sangat mudah. Bahkan hanya di putaran RPM 1500 di bawah 2000 RPM. Maka pakai mobil ini di jalan tol ya bisa dapat sekitar 18 km per liter atau bahkan nih bisa sampai 22 km per liter. Ya mungkin ini konsumsi bahan bakar yang sifatnya fluktuatif ataupun situasional ya. Jadi dia turun akan naik sesuai dengan kondisi jalan. Tapi seenggaknya kita sudah dapat gambaran bagaimana konsumsi bahan bakar dari Mitsubishi X-Force baik di perkotaan dan juga ketika dipakai di jalan bebas hambatan maupun di tol seperti ini. Nah kemudian untuk performanya, akselerasinya lah ya. Ketika dipakai jalan tol memang baru berasa nih karakter mesin dari Mitsubishi X-Force ini. Tekan saja pedal gasnya, dia akan langsung merespons dengan sangat cekatan. Jadi memang ini salah satu karakter dari Mitsubishi, khususnya di mesin 1500cc ya, baik di Expander maupun juga sekarang di Mitsubishi X-Force ini. Kemudian juga sistem transmisinya ataupun di bagian tuasnya. Ketika Anda lagi cruising ya cukup di transmisi pilihan D saja. Tapi ketika ingin bermanuver ataupun akselerasi lebih cepat, Anda bisa memindahkan ke transmisi yang S ini. Jadi teman-teman pencet shift ataupun tombol di tuas transmisinya, dia akan langsung membuat karakter mesinnya jadi lebih sporty karena akan menurunkan gigi. Kita akan coba ya. Ya. Ya jadi memang karakter mesinnya so-so lah dengan Mitsubishi Expander ataupun mobil berkubikas 1500cc. Jadi memang cukup untuk berakselerasi ataupun ketika melewati tanjakan. Nah yang saya suka dari sistem CVT-nya memang bukan cuma omongan ataupun klaim ya, tapi sudah dibuktikan. Jadi ketika ngelewatin tanjakan, dia akan langsung improve secara otomatis. Dia akan langsung berpindah ke gigi yang paling rendah secara smooth, ya berasa effortless lah. Namun ketika ngelewatin turunan, CVT-nya, transmisi juga akan otomatis langsung melakukan engine brake ataupun ya sedikit mengurangi tenaga ya. CVT ini ada CVT generasi terbaru yang diterapkan pada Mitsubishi X-Force meskipun memang basisnya sama dengan Mitsubishi Expander. Nah, keasikan berkendara dari mesin dan juga transmisinya diselaraskan nih dengan hadirnya fitur drive mode. Jadi ada 4 pilihan teman-teman yang bisa pilih. Ada yang normal, lalu wet, gravel, dan mud. Nah, yang normal ini lebih difungsikan ataupun saya pilih ketika memang berkendara cruising di jalan tol, di jalan perkotaan. Kemudian kalau yang wet, jalanan yang licin ya, ini berguna banget ketika saat kondisi jalan hujan. Lalu juga ada yang gravel. Gravel ini difungsikan ataupun saya pilih ketika ngeliatin jalanan yang berbatuan, rusak gitu ya. Dan terakhir adalah mud. Ini berfungsi baik ketika kita lagi mungkin nanti hari libur lebaran ya, dengan situasi jalan yang berlumpur terutama, dia akan lebih memaksimalkan traksi, lalu juga power, cengkraman ban pada aspal. 4 drive mode ini tidak mengubah karakter suspensi ya. Jadi memang suspensinya manual dan bukan adaptif. Di X-Force ini juga dibekali dengan fitur Active Yaw Control dan juga Active Stability Control. AYC ataupun Active Yaw Control ini berfungsi ketika terjadi adanya gejala understeer maupun oversteer di ban. Jadi dia akan memberikan pengereman yang tujuannya adalah untuk mobil tetap stabil, tidak keluar jalan gitu ya, jadi tidak liar pengendaliannya. AYC tadi juga bekerja secara paralel dengan fitur Active Stability Control-nya. Dan kedapatan juga peranti Brake Assist. Jadi ini akan memaksimalkan pengereman, deselerasi, dan tujuan juga untuk faktor keselamatan lah ya. Tapi memang sayangnya untuk Mitsubishi X-Force ini belum dibekali dengan Adaptive
cruise control. Ini mungkin jadi salah satu kekurangan yang ada pada Mitsubishi X-Force dibanding lawan-lawannya yang sudah mengadopsi fitur adaptive cruise control. Ya, jadi memang untuk fitur bantuan mengemudi ataupun ADAS-nya bisa dibilang sangat minim ya di Mitsubishi X-Force. Dia hanya dibekali dengan rear cross traffic alert. Kita lagi mundur terutama, dia akan memberikan sinyal bahwa ada objek di belakang dengan peringatan dan juga ada suara notifikasi beep gitu ya. Kemudian juga ada blind spot warning. Jadi ketika ada mobil dari belakang, baik sisi kanan sisi kiri, dia akan langsung mengedipkan dan juga diikuti dengan suara warning beep. Nah, kami juga mengajak mobil ini ke jalanan yang kecil ya. Jadi hanya muat satu mobil mengendarai X-Force di jalanan seperti itu. Tidak kagok, karena emang dia punya dimensi yang terbilang ringkas dan juga slim lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang ngomongin posisi berkendaranya sebagai driver. Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm, lalu berat badan di 80 kg. Posisi driving yang dimiliki X-Force ini bisa saya bilang memang cukup nyaman. Bagian paha bisa tertopang dengan sangat sempurna, jadi nggak terlalu menggantung. Kita bisa atur posisi tingginya dengan knop putar di bagian sebelah kanan yang otomatis juga akan langsung menegakkan posisi pahanya. Jadi fleksibel, juga headroomnya cukup lega. Ini masih menyisakan 5 jari lebih gitu ya. Ini pada sudah diatur untuk ketinggian yang cukup maksimum. Mitsubishi X-Force dilengkapi dengan pengaturan steering baik tilt dan teleskopik. Jadi bisa maju mundur steeringnya dan juga tinggi rendah. Itu bisa disesuaikan lah gaya berkendara yang paling sesuai dengan si drivernya. Dan untuk suspensinya, ini adalah suspensi dilahirkan untuk kebutuhan jalanan Asia Tenggara. Rancikannya memang dibuat lebih keras dibandingkan Xpander. Tentu ini untuk mengimbangi gaya SUV yang dibawa oleh X-Force. Gejala keras ini akan terasa saat melibas speed trap atau nggak sengaja menghajar lubang dalam kecepatan yang cukup tinggi. Namun, racikan suspensi yang cenderung stiff ini akan menawarkan keseimbangan yang luar biasa, utamanya ketika bermanuver, dipacu dengan kecepatan tinggi dan mobil terasa kokoh dalam situasi ini. Bisa dibilang minim body roll. Beda cerita nih, suspensinya akan jauh lebih nyaman ketika mobil diisi penuh penumpang. Ribbonnya jadi lebih bermain dan terasa lebih empuk. Kemudian untuk melibas jalanan semi off-road dengan kecepatan yang gak terlalu tinggi, bantingan dan peredamannya pun nyaman-nyaman saja. Nah, dalam kondisi light off-road melewati jalanan yang gak rata dan berlumpur, kemampuan dari mobil ini bisa diandalkan. Kuncinya selain pada racikan suspensi, peran dari ban yang lebar dan besar, lalu juga hadirnya active control, stability control, dan opsi drive mode berperan besar dalam posisi ini. Oke, itu tadi hasil road test mengendarai Mitsubishi X-Force. Dan untuk harganya, varian yang sedang kita tes ini, dia adalah trim paling atas. Mitsubishi X-Force yang varian Ultimate dijual dengan harga Rp419.900.000, sementara varian di bawahnya adalah Mitsubishi X-Force varian X-Seat yang dinegakan di harga Rp379,9 juta. Jadi memang ada gap ataupun selisih di harga 33 juta. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampai juga pendapat teman-teman soal mobil ini kolom komentar, dan jangan lupa untuk main-main ke website kami di www.auto.com, carvaganza.com, dan juga zikwheels.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.